Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata kuliah manajemen operasional, di mana pada sesi kali ini saya akan memaparkan tentang managing quality. Baik. Nah, untuk learning objektifnya, di sini harapannya nanti mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait konsep kualitas, kemudian juga mampu menjelaskan tentang Total Quality Management atau TQM, kemudian juga mampu menjelaskan tools yang digunakan dalam TQM, serta yang terakhir bisa menjelaskan peran dari inspeksi. Baik, langsung saja. Di sini pada bagian ini kita mulai masuk ke konsep paling dasar dalam manajemen kualitas, di mana kita perlu mengetahui apa itu kualitas dan bagaimana kaitannya dengan strategi operasi. Yang pertama, kualitas itu dapat kita pahami sebagai kemampuan suatu produk atau layanan untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya, produk yang berkualitas bukan hanya yang mahal atau canggih, tetapi yang sesuai dengan harapan pelanggannya. Misalnya, air minum yang berkualitas itu adalah air minum yang aman dan segar. Atau ojek online yang berkualitas itu adalah ojek online yang cepat, aman, dan juga driver yang ramah, misalnya. Kemudian peran manajer operasional dalam konteks manajemen operasional, tujuan utama dari seorang manajer adalah untuk bisa membangun suatu sistem yang mampu secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Jadi bukan hanya membuat produk, tetapi juga memastikan kualitasnya tetap terjaga setiap saat. Nah, kualitas itu bukan hasil akhir saja, tetapi hasil dari sistem yang baik, begitu. Nah, di sini ada 3 perspektif kualitas ya. Yang pertama, berbasis pelanggan. Kualitas itu ada di mata pelanggan. Artinya, jika pelanggan itu merasa puas, maka kualitas itu dianggap tinggi. Namun, jika tidak, kualitas dianggap rendah, gitu ya. Nah, contohnya misalnya iPhone itu dianggap berkualitas karena user experience. Padahal secara spesifikasi belum tentu itu paling baik, gitu ya, atau paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah manufacturing base atau berbasis produksi, yaitu kualitas berarti produk itu dibuat sesuai dengan standarnya. Fokusnya adalah zero defect. Nah, sesuai dengan spesifikasi, ini contohnya misalnya di industri pabrik mobil, ukuran baut itu harus presisi dan terstandar, tidak boleh ada kesalahan dalam hal produksi. Nah, ini sering disebut sebagai do it right the first time, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah product base atau berbasis produk. Kualitas itu diukur dari atribut yang bisa diukur secara objektif. Contohnya, misalnya kandungan protein, kemudian ketahanan produk, kemudian juga misalnya fitur teknologi. Nah, contoh nyata misalnya es krim premium itu kadar lemaknya tinggi. Itu baru dianggap lebih berkualitas gitu ya. Nah, jadi kualitas itu tidak hanya satu dimensi. Kita harus melihat dari sudut pandang pelanggannya, kemudian proses produksinya, serta karakteristik dari produk itu sendiri. Nah, perusahaan yang sukses adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga perspektif kualitas ini secara bersamaan. Berikutnya, eh, quality improve profitability ya. Ada 2 cara ya di sini ya. Nah, pada slide ini kita akan membahas pertanyaan penting mengenai apakah kualitas itu menambah biaya atau justru meningkatkan keuntungan. Nah, slide ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas itu akan berdampak langsung pada peningkatan profitabilitas dari perusahaan. Ada 2 jalur utama. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan atau sales gains. Yang kedua adalah menurunkan biaya atau cost reduction. Nah, yang pertama yaitu quality. Itu bisa meningkatkan penjualan. Pertama, kualitas itu meningkatkan penjualan. Dampaknya itu adalah yang pertama adanya improve response. Perusahaan bisa merespon kebutuhan pelanggan dengan baik. Nah, contohnya restoran cepat saji itu pelayanannya cepat dan konsisten sehingga pelanggan itu lebih puas dan melakukan repeat order.
Yang kedua caranya adalah dengan flexible pricing. Perusahaan bisa menetapkan harga lebih fleksibel, bahkan lebih tinggi gitu ya. Contohnya tadi produk Apple, harganya lebih mahal, tapi tetap laku karena kualitas dan juga brandnya. Kemudian yang ketiga yaitu improve reputation. Kualitas yang baik itu membangun reputasi. Contohnya misalnya produk dari Toyota itu dikenal awet sehingga meningkatkan kepercayaan dan penjualan juga akhirnya bisa meningkat. Kemudian cara yang kedua yaitu quality itu bisa meningkatkan cost reduction atau penurunan biaya. Yang sering tidak kita sadari bahwa kualitas itu juga menurunkan biaya operasional sebenarnya. Nah, caranya itu ada beberapa hal nih. Yang pertama, increase productivity. Prosesnya menjadi lebih cepat dan juga outputnya meningkat. Nah, contohnya misalnya mesin yang jarang rusak itu akan menghasilkan produksi yang lebih stabil dibandingkan dengan mesin yang sering rusak. Kemudian yang kedua yaitu low rework and scrap cost. Jadi lebih sedikit produk cacat itu eh, sehingga kita tidak perlu melakukan perbaikan atau membuat perbaikan dari produk cacat tadi atau produk cacat tadi bahkan kita buang misalnya. Sehingga produk cacat itu sama dengan biaya yang tersembunyi sebenarnya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu low warranty cost, biaya garansi dan komplain yang menurun. Contohnya jika produk elektronik itu berkualitas, jarang klaim garansi gitu ya. Intinya kualitas itu bukan sekedar biaya tambahan, tetapi investasi yang menghasilkan keuntungan. Nah, rumus sederhananya seperti ini. Jika kualitas naik, maka penjualan juga akan naik dan juga biaya akan turun. Nah, jika penjualan naik dan biaya turun, itu bisa meningkatkan profitabilitas. Perusahaan yang fokus pada kualitas itu tidak hanya membuat pelanggan puas, tetapi juga membuat operasional lebih efisien. Begitu. Kemudian berikutnya eh, kita akan membahas mengenai bagaimana cara perusahaan itu bisa membangun kualitas secara lebih sistematis. Nah, ini jawabannya ada pada konsep total quality management. Nah, diagram ini bisa menunjukkan bahwa kualitas tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui alur bertahap dari organisasi hingga ke pelanggannya. Urutannya seperti yang kita lihat di depan ya, ada organizational practices, kemudian quality principle, kemudian ada employee fulfillment, dan yang terakhir adalah customer satisfaction. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu organizational practices atau ini sebagai fondasi awalnya. Langkah pertama dimulai dengan dari organisasi itu sendiri ya. Jadi di dalamnya itu ada leadership atau kepemimpinan, kemudian mission, kemudian juga SOP yang jelas dan juga ada di situ terkait training karyawan. Kalau fondasi dari organisasi lemah, maka kualitas itu tidak akan tercapai. Nah, contohnya misalnya perusahaan tanpa SOP itu kualitasnya dari produknya itu tidak akan konsisten, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah quality principles. Setelah fondasi yang dimiliki oleh perusahaan tadi kuat, organisasi bisa menerapkan prinsip-prinsip kualitas. Contohnya fokus pada pelanggan, kemudian bisa melakukan yang namanya continuous improvement, benchmarking, just in time, dan juga tools yang ada di TQM atau Total Quality Management. Ini adalah cara berpikir organisasi dalam menjalankan kualitasnya gitu ya. Kemudian tahapan berikutnya dalam proses strategis ini adalah employee fulfillment atau keterlibatan karyawan. Kuncinya adalah perusahaan bisa menerapkan yang disebut sebagai empowerment, kemudian komitmen organisasi, dan keterlibatan aktif dari karyawannya. Kualitas itu tidak bisa hanya dari manajer, tetapi dari semua aspek karyawan yang ada di dalamnya. Nah, contohnya operator produksi itu bisa diberi wewenang menghentikan mesin jika ada cacat produk misalnya. Nah, kemudian tahap terakhir yaitu customer satisfaction. Itu adalah tujuan akhirnya ya dari tahapan-tahapan ini, yaitu bisa mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Dampak dari customer satisfaction ini adalah adanya repeat order, kemudian loyalitas pelanggan yang meningkat, dan juga perusahaan bisa mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, kualitas yang baik itu akan berujung pada pelanggan yang puas dan bisnis yang berkelanjutan. Berikutnya,
Why quality is important ya. Setelah kita memahami bagaimana kualitas dibangun, sekarang kita bahas mengapa kualitas itu sangat penting bagi perusahaan. Nah, di sini ada tiga alasan utama ya. Yang pertama yaitu company reputation. Kualitas itu sangat menentukan reputasi perusahaan. Jika produk berkualitas, maka pelanggan menjadi puas. Kemudian implikasinya lagi, jika pelanggan merasa puas, maka kepercayaan akan meningkat. Nah, jika kepercayaan akan meningkat, maka brand akan menjadi kuat gitu ya. Nah, contoh nyatanya misalnya Toyota itu dikenal awet, kemudian Apple tadi dikenal sebagai produk yang premium. Nah, sekali reputasi perusahaan atau produk tadi rusak, itu sangat sulit untuk diperbaiki ya. Nah, reputasi itu dibangun bertahun-tahun, tapi bisa saja rusak hanya karena ada satu kesalahan kualitas dari produknya. Kemudian, alasan yang kedua yaitu terkait product liability. Kualitas itu berkaitan dengan tanggung jawab hukum dari perusahaan. Nah, jika produk cacat dan merugikan pelanggan, perusahaan bisa dituntut. Ini berdampak pada biaya hukum, kemudian penarikan produk, atau juga kerugian finansial yang besar. Contohnya misalnya jika ada kecacatan pada mobil gitu ya, remnya tidak berfungsi secara sempurna, maka terjadi kecelakaan. Atau misalnya contoh lainnya makanan kadaluarsa itu konsumen menjadi sakit. Nah, ini bukan hanya sekedar soal bisnis, tetapi juga etika dan keselamatan dari konsumennya. Dan yang ketiga itu global implication. Kualitas itu sangat penting dalam persaingan global. Produk itu bisa bersaing tidak hanya secara lokal tetapi secara internasional. Standar kualitas yang semakin tinggi, kemudian konsumen juga punya pilihan yang banyak. Nah, contohnya misalnya produk Indonesia itu harus bersaing dengan produk Jepang, Korea, Cina gitu. Jika kualitasnya rendah, maka produk kita tadi bisa kalah bersaing, tidak bisa masuk ke pasar global misalnya. Nah, intinya kualitas itu bukan hanya tentang kepuasan pelanggan, tetapi juga bisa menjaga reputasi, menghindari risiko hukum, dan memenangkan persaingan global. Tanpa kualitas, perusahaan itu tidak hanya kehilangan pelanggan, tetapi juga bisa kehilangan kepercayaan pasar, bahkan keberlanjutan bisnisnya. Contoh kasusnya misalnya ada perusahaan makanan yang tidak menjaga kualitas, maka produknya menjadi terkontaminasi. Nah, dampaknya menjadi viral di media sosial, kemudian ditarik dari pasar, kemudian nama brandnya menjadi rusak. Bahkan perusahaan tadi bisa mengalami kebangkrutan gitu ya. Kemudian berikutnya kita bahas terkait cost of quality. Konsep utamanya dari cost quality adalah semua biaya yang berkaitan dengan memastikan kualitas dan akibat dari kegagalan dari si kualitas tadi. Nah, ada empat jenis biaya utama nih. Yang pertama yaitu prevention cost atau biaya pencegahan. Ini adalah biaya untuk mencegah terjadinya cacat sejak awal kita melakukan proses produksi. Contohnya, kita bisa melakukan pelatihan karyawan, perbaikan proses, kemudian pengembangan SOP yang lebih baik, dan juga quality improvement program. Nah, lebih baik mencegah daripada memperbaiki ya konsepnya ya. Kemudian yang kedua adalah appraisal cost atau biaya penilaian. Biaya untuk mengecek dan juga memastikan kualitas dari produk kita tadi. Contoh kegiatan yang bisa dilakukan adalah yaitu dengan inspeksi produk, kemudian pengujian laboratorium, atau audit terkait kualitas. Nah, ini adalah biaya deteksi ya, bukan biaya pencegahan gitu. Kemudian biaya yang ketiga yaitu internal failure cost atau kegagalan internal. Ini adalah biaya akibat cacat yang ditemukan sebelum produk sampai ke tangan pelanggan. Contohnya adalah rework atau perbaikan ulang atau scrap produk yang dibuang atau downtime mesin misalnya ya. Nah, ini merupakan menunjukkan sistem yang belum optimal ya, begitu. Dan yang terakhir adalah external failure cost atau kegagalan eksternal. Ini adalah biaya akibat cacat yang ditemukan setelah produk sampai ke tangan pelanggan. Contohnya tadi ya, misalnya retur produk, kemudian klaim garansi, komplain pelanggan, kemudian juga bisa jadi dalam bentuk kehilangan reputasi, biaya hukum. Nah,
Jika kita perhatikan, ini ada urutan ya sebenarnya dari cost of quality, mulai dari prevention cost, kemudian appraisal cost, kemudian internal failure cost, dan external failure cost. Nah, semakin ke bawah gitu ya, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu akan semakin besar dampaknya dan semakin berbahaya gitu ya. Nah, biaya terbesar dalam kualitas bukan pada pencegahan, tetapi pada kegagalan, terutama kegagalan yang sampai ke tangan pelanggan. Begitu. Nah, perusahaan yang baik itu akan meningkatkan prevention cost-nya, kemudian juga bisa menurunkan failure cost. Jadi, investasi di awal itu akan lebih menghemat biaya di akhir. Nah, kesalahan umum yang terjadi pada perusahaan-perusahaan itu adalah banyak perusahaan mengurangi biaya training, kemudian mengurangi kontrol kualitas, yang mengakibatkan adanya failure cost yang naik secara drastis. Demikian. Berikutnya kita akan sedikit melihat terkait tokoh quality management. Nah, di sini ada 4 tokoh utama, yaitu ada Edward Demings, kemudian Joseph Juran, kemudian ada Armand Feigenbaum, dan juga Philips Crosby. Nah, yang pertama, Edward Demings ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh ya, terutama dalam kebangkitan kualitas di Jepang. Nah, gagasan utama dari tokoh ini adalah kualitas adalah tanggung jawab manajemen. Sistem itu lebih penting daripada individu. Nah, karyawan itu tidak bisa menghasilkan kualitas tinggi jika sistemnya buruk, gitu ya. Kemudian kontribusinya dari tokoh ini adalah adanya 14 prinsip kualitas yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian tokoh yang kedua adalah Joseph Juran. Juran di sini menekankan bahwa kualitas itu harus berorientasi pada pelanggan. Gagasan utamanya, quality sama dengan fitness for use atau kesesuaian penggunaan. Fokusnya pada kebutuhan pelanggan. Nah, perbedaan dengan Demings adalah Juran ini lebih menekankan peran pelanggan, di mana Demings tadi lebih fokus pada sistemnya. Nah, kemudian tokoh yang ketiga adalah Arman Feigenbaum. Nah, di sini memperkenalkan konsep bahwa kualitas adalah tanggung jawab seluruh organisasi. Gagasan utama dari Feigenbaum ini adalah total quality control. Nah, kualitas itu melibatkan semua fungsi lintas departemen. Nah, insight-nya, kualitas itu bukan hanya urusan bagian produksi saja, tetapi seluruh organisasi. Dan yang terakhir adalah Philip Crosby. Nah, Crosby ini terkenal dengan konsep zero defect atau tanpa cacat. Gagasan utamanya yaitu tidak ada alasan untuk kesalahan. Quality is free, gitu ya. Maksudnya biaya kualitas itu sebenarnya muncul dari kesalahan, bukan dari usaha meningkatkan kualitas. Nah, keempat tokoh ini itu memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi semua sepakat bahwa kualitas itu harus dikelola secara sistematis dan menyeluruh. Kemudian slide berikutnya adalah terkait total quality management. Setelah kita mengenal tokoh-tokohnya, sekarang kita masuk ke konsep utama yaitu TQM atau total quality management. Apa itu TQM? Nah, di sini TQM adalah pendekatan manajemen kualitas yang mencakup seluruh organisasi dari pemasok hingga pelanggan. Artinya tidak hanya bagian produksi, tetapi semua pihak yang terlibat, baik itu supplier, karyawan, manajemen, hingga customer. Nah, kualitas itu bukan departemen, tetapi budaya organisasi. Kemudian karakter utama dari TQM itu ada beberapa prinsip pentingnya ya. Yang pertama yaitu fokus pada pelanggan, yang kedua perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement, yang ketiga adalah keterlibatan semua orang, dan yang keempat adalah pendekatan berbasis proses. Nah, Demings di sini memperkenalkan ada 14 poin inti dari filosofi TQM. Nah, untuk mengimplementasikan TQM, salah satu panduan paling terkenal adalah 14 prinsip dari Demings tadi ya. Nah, kalau kita sederhanakan, jadi ada 4 nih sebenarnya. Yang pertama, fokus jangka panjang. Jadi kita bisa menciptakan konsistensi tujuan dan fokus pada perbaikan berkelanjutan. Maknanya yaitu jangan hanya mengejar keuntungan jangka panjang. Kemudian yang kedua, bangun kualitas dari awal. Jangan bergantung pada inspeksi. Kemudian kualitas itu harus dibangun dalam prosesnya. Nah, quality is built in, not inspected in ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu peran kepemimpinan, di mana manajer itu harus memimpin perubahan, bukan hanya sebagai pengawas gitu ya.
Kemudian yang terakhir yaitu libatkan semua orang, hilangkan ketakutan, hancurkan silo antar departemen, dan juga libatkan semua dalam perbaikan. Nah, di sini karyawan harus merasa aman untuk menciptakan, untuk menyampaikan, maksudnya masalah gitu ya yang terjadi di departemennya. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan SDM. Ada training, kemudian pendidikan, dan juga self improvement. Nah, inti besar dari 14 prinsip ini kalau kita ringkas yaitu kita golongkan dalam tiga hal ya, ada perbaikan sistem, peran aktif manajemen, dan keterlibatan seluruh karyawan. TKM itu bukan sekedar metode, tetapi transformasi budaya organisasi menuju kualitas yang berkelanjutan, gitu ya. Em, Misalnya di sini contoh sederhananya yaitu untuk perusahaan manufaktur. Tanpa TQM, kualitas dicek di akhir, banyak produk cacat, karyawan tidak dilibatkan gitu ya. Tapi dengan TQM, kualitas itu bisa dijaga sejak awal. Karyawan aktif memberikan masukan, kemudian proses bisa diperbaiki. Begitu. Kemudian berikutnya, 7 konsep utama dalam TQM. Setelah kita membahas filosofi TQM dari Deming, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih operasional, yaitu apa saja konsep utama yang digunakan dalam implementasi TQM. Ada 7 konsep utama, mulai dari yang pertama yaitu continuous improvement. Yang kedua Six Sigma, yang ketiga employee empowerment, yang keempat ada benchmarking, yang kelima just in time, yang keenam ada Taguchi konsep, dan yang terakhir adalah knowledge of TKM tools. Nah, ketujuh konsep ini bisa kita kelompokkan menjadi 3 kategori. Yang untuk perbaikan proses itu kita bisa menggunakan continuous improvement dan Six Sigma dan juga just in time. Kemudian untuk keterlibatan dan strategi itu bisa menggunakan employee empowerment dan benchmarking. Kemudian untuk pendekatan teknik kita bisa menggunakan Taguchi konsep dan juga TGM tools. Jadi kita bahas satu persatu ya. Yang pertama continuous improvement. Ini adalah konsep bahwa perbaikan itu dilakukan secara terus-menerus. Contohnya proses produksi diperbaiki sedikit demi sedikit setiap hari. Biasanya menggunakan PDCA ya atau Plan, Do, Check, dan Action yang akan kita bahas pada slide berikutnya nanti. Kemudian yang kedua Six Sigma. Itu adalah pendekatan berbasis data yang mengurangi cacat. Targetnya adalah hanya 3,4 cacat per 1 juta peluang atau 3,4 DPMO gitu ya. Nah, fokusnya adalah efisiensi, kualitas yang tinggi, dan kepuasan pelanggan. Kemudian berikutnya ada employee empowerment. Di sini memberikan wewenang kepada karyawan untuk ikut menjaga kualitas. Contohnya, operator itu boleh menghentikan produksi jika ada kesalahan. Nah, di sini karena karyawan itu adalah garis depan kualitas ya, gitu. Kemudian yang keempat ada benchmarking. Itu caranya adalah dengan membandingkan dengan perusahaan terbaik untuk meningkatkan performa. Contohnya misalnya perusahaan yang bergerak di bidang misalnya industri kendaraan itu bisa belajar dari Toyota gitu misalnya ya. Atau yang kelima konsepnya itu just in time. Nah, produksi itu sesuai dengan kebutuhan tanpa persediaan yang berlebih. Dampaknya masalah kualitas itu lebih cepat terlihat, efisiensi menjadi lebih meningkat. Kemudian konsep berikutnya yaitu Taguchi konsep, pendekatan untuk meningkatkan kualitas dari desain produknya. Fokusnya adalah robust design atau tahan variasi, yaitu mengurangi kerugian akibat kualitas yang buruk. Kemudian yang ketujuh adalah knowledge of TQM tools, menggunakan alat-alat statistik dan manajemen kualitas. Contohnya kita bisa menggunakan diagram sebab akibat, kemudian histogram, kemudian control chart gitu ya. Untuk menjalankan TQM, perusahaan harus memperbaiki prosesnya, melibatkan manusia, dan juga menggunakan tools yang tepat. TQM itu berhasil bukan karena satu metode, tetapi karena kombinasi berbagai konsep yang saling mendukung, gitu ya. Baik, untuk berikutnya kita akan sedikit membahas terkait continuous improvement atau skema yang kita gunakan adalah PDCA ya. Continuous improvement itu berarti perusahaan selalu berusaha menjadi lebih baik sedikit demi sedikit secara terus-menerus ya. Nah, tidak perlu perubahan besar yang penting adalah terkait konsistensinya. Baik, di sini ada siklus PDCA ya. Siklus ini adalah siklus yang tidak pernah berhenti. Yang pertama ada plan atau perencanaan. Di tahap ini kita mengidentifikasi masalah yang
terjadi dan merencanakan solusinya. Contohnya misalnya banyak produk yang cacat, maka kita perlu untuk mencari penyebabnya, kemudian membuat rencana perbaikannya. Kuncinya adalah analisis masalah dan menentukan target. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah do atau pelaksanaan. Rencana yang sudah kita buat tadi kemudian diuji atau diterapkan. Contohnya menggunakan metode produksi baru, kemudian juga melakukan training karyawan. Nah, biasanya dilakukan dalam skala kecil dulu atau kita trial dulu apakah sukses atau tidak. Kemudian tahapan yang ketiga adalah cek atau evaluasi. Kita mengevaluasi apakah perbaikan itu tadi itu berhasil atau tidak. Misalnya, kita bisa dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Apakah cacat produk tadi berkurang? Atau pertanyaan lainnya adalah apakah proses yang dilakukan itu sudah menjadi lebih efisien? Nah, tanpa evaluasi kita tidak tahu apakah berhasil atau tidak gitu ya. Nah, kemudian tahap akhirnya yaitu act atau tindak lanjut. Jika berhasil, maka diterapkan secara lebih luas gitu ya. Jika tidak, maka diperbaiki lagi dari tahap sebelumnya. Nah, setelah sudah melalui keempat tahap ini, kembali lagi ke plan gitu ya. Nah, perbaikan itu siklus, bukan garis lurus ya, sehingga itu akan kembali lagi gitu ya ke tahap awalnya. PDCA itu adalah cara sistematis untuk menyelesaikan masalah gitu ya, meningkatkan kualitas dan menjaga konsistensi perbaikan. Organisasi yang unggul bukan yang sempurna tetapi yang terus belajar dan memperbaiki diri melalui siklus PDCA ini. Contoh sederhananya misalnya di UMKM kopi. Dia melakukan plan nih, pelanggan mengeluh kopi tersebut terlalu pahit misalnya. Kemudian do-nya adalah ubah resep. Kemudian ceknya adalah minta feedback pelanggan lagi gitu ya, apakah sudah ada perbaikan atau belum dari segi rasa yang terlalu pahit tadi. Kemudian yang tahap terakhirnya adalah action, gunakan resep baru gitu ya. Lalu ulangi lagi untuk perbaikan berikutnya. PDCA ini bukan dilakukan sekali saja, tetapi berulang terus dan menjadi budaya kerja. Kemudian kita bahas terkait Six Sigma. Six Sigma itu dijelaskan dalam dua perspektif ya, secara statistik dan juga sebagai program manajemen. Jika kita lihat Six Sigma secara statistik, itu berarti tingkat kesalahan yang rendah ya, atau targetnya adalah 99,99997% akurat gitu ya. Nah, hanya diperbolehkan cacat produk sebanyak 3,4 per 1 juta peluang atau 3,4 DPMO, defect per million opportunity. Nah, bayangkan dari 1 juta produk tadi hanya boleh 3 atau 4 produk saja yang cacat. Itu adalah standar dari Six Sigma. Nah, Six Sigma itu intinya adalah mengurangi variasi dan kesalahan dalam proses. Semakin kecil variasi, maka semakin tinggi kualitasnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, Six Sigma sebagai program. Selain sebagai ukuran statistik, itu merupakan program dari manajemen ya, yang tujuannya untuk mengurangi cacat, menurunkan biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Fokus utama Six Sigma itu ada pada data, analisis, dan pengambilan keputusan berbasis fakta. Bukan asumsi ya, tetapi berdasarkan data nyata. Nah, Six Sigma itu adalah pendekatan sistematis yang mencapai kualitas hampir sempurna melalui analisis data. Begitu. Jadi, Six Sigma itu tidak hanya tentang kualitas yang tinggi, tetapi juga efisiensi, kemudian penghematan biaya, dan keunggulan kompetitifnya. Gitu ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai employee empowerment. Apa itu employee empowerment? Nah, di sini employee empowerment adalah memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada karyawan di level operasional untuk mengambil keputusan terkait pekerjaan mereka. Nah, insight-nya di sini karyawan itu bukan hanya pelaksana, tetapi juga pengambil keputusan dalam menjaga kualitas. Dalam TQM, kualitas itu tidak hanya dikontrol dari atas atau top manajemen saja ya. Kenapa demikian? Karena masalah terjadi di level operasional, karyawanlah yang bersinggungan langsung gitu ya di lapangan. Jadi orang yang paling dekat dengan masalah adalah orang yang paling tepat untuk menyelesaikannya. Teknik untuk meningkatkan keterlibatan karyawan itu ada beberapa caranya. Yang pertama itu membangun komunikasi yang baik. Informasi itu bisa mengalir dua arah ya. Kemudian yang kedua, atasan yang terbuka dan mendukung, tidak otoriter dan mau mendengarkan masukan dari bawahannya.
Kemudian yang ketiga, memberikan tanggung jawab ke level bawah. Tidak semua keputusan itu dilakukan di manajemen utamanya, gitu ya. Contohnya operator itu tadi boleh mengambil keputusan terkait menghentikan mesin jika ada cacat produk misalnya. Kemudian yang keempat, membangun moral kerja yang tinggi, lingkungan kerja yang positif, kemudian karyawan itu bisa merasa lebih dihargai. Kemudian yang kelima yaitu membentuk tim dan quality circle. Quality circle itu adalah kelompok kecil karyawan yang bertemu rutin untuk membahas masalah kerja. Nah, solusi terbaik sering datang dari orang yang menjalankan proses setiap hari, gitu ya. Nah, jadi dampak employee empowerment itu jika diterapkan dengan baik, maka bisa meningkatkan kualitas, kemudian masalah cepat terselesaikan, muncul inovasi-inovasi baru, dan karyawan jadi lebih termotivasi. Jadi di sini keywordnya adalah tidak ada kualitas tanpa keterlibatan karyawan ya, gitu. Contoh sederhananya, misalnya di pabrik tanpa empowerment, misalnya operator melihat adanya cacat produk, tapi dia diam saja gitu ya, harus menunggu supervisor dan masalah bisa menjadi lebih besar. Tapi dengan adanya empowerment, jika terjadi eh, operator operator tadi melihat ada cacat produk, operator langsung hentikan mesin, masalah cepat diatasi dan kerugian bisa dicegah, gitu ya. Jadi employee empowerment adalah jembatan antara sistem kualitas dan implementasi nyata di lapangan, begitu. Berikutnya terkait benchmarking. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu konsep penting dalam TQM, yaitu benchmarking. Benchmarking ini adalah proses untuk membandingkan kinerja kita dengan standar terbaik untuk meningkatkan performa. Makna sederhana dari benchmarking itu seperti belajar dari yang terbaik nih, lalu menyesuaikan atau bahkan melampauinya. Kita tidak harus selalu menemukan cara baru, kadang cukup meniru yang sudah terbukti berhasil. Apa sih yang kita bandingkan pada saat kita melakukan benchmarking? Benchmarking itu bisa dilakukan pada yang pertama produknya, yang kedua layanannya, yang ketiga misalnya biayanya atau proses kerjanya. Contoh, misalnya waktu produksi, kemudian tingkat cacatnya berapa dan pelayanan pelanggannya seperti apa. Nah, di sini langkah-langkah dalam benchmarking itu ada 5 tahapan utama nih. Yang pertama yaitu menentukan aspek yang akan dibandingkan. Perusahaan harus terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin diperbaiki. Contohnya misalnya ingin memperbaiki kualitas produknya atau memperbaiki waktu pengirimannya misalnya. Kemudian yang kedua adalah membentuk tim benchmarking. Tidak bisa dilakukan sendiri ya, perlu tim khusus gitu kalau kita mau melakukan benchmarking. Kemudian kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi mitra benchmarking, menentukan siapa yang akan kita jadikan sebagai acuan. Nah, di sini kita bisa menggunakan kompetitor atau bisa menggunakan perusahaan terbaik di industri lainnya misalnya. Kemudian yang keempat yaitu mengumpulkan dan menganalisis data, melihat perbedaan kinerja dan mencari penyebabnya. Kemudian yang kelima, mengambil tindakan perbaikan, yaitu menyesuaikan atau bahkan melampaui standar yang sudah ada tadi. Nah, benchmarking itu bukan hanya sekedar meniru, tetapi memahami proses terbaik, kemudian mengadaptasi sesuai dengan kondisi dan meningkatkan kinerjanya. Benchmarking adalah cara tercepat untuk meningkatkan kualitas dengan belajar dari praktik yang terbaik. Contoh sederhananya misalnya UMKM kopi nih, melihat coffee shop terkenal, kemudian dia melakukan analisis nih terkait cara penyajiannya, kemudian pelayanannya, dan juga suasana di kafe tersebut misalnya. Lalu diterapkan dengan penyesuaian. Nah, hasilnya nanti kualitas layanan itu akan menjadi lebih meningkat, kemudian menjadi lebih baik di mata pelanggannya. Di sini jenis benchmarking itu ada beberapa, ada internal, misalnya antar cabang nih, kemudian ada juga yang kompetitif dengan pesaing gitu ya benchmarkingnya, dan yang terakhir adalah fungsional dengan industri lainnya gitu yang masih relate gitu ya dengan industri yang dijalankan. Berikutnya adalah just in time. Sekarang kita masuk ke konsep yang sangat terkenal dalam manajemen operasi yaitu just in time atau JIT disingkatnya. Nah, just in time ini adalah filosofi yang berfokus pada perbaikan berkelanjutan dan mengurangi pemborosan, terutama terkait persediaan. Just in time
Berarti memproduksi barang hanya ketika dibutuhkan, dalam jumlah yang dibutuhkan dan tepat waktu, ya. Tidak ada stok yang berlebih, tidak ada pemborosan. Tujuan utama dari just in time adalah mengurangi inventory, ya, karena seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya bahwa just in time itu sangat berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola inventorinya. Kemudian yang kedua, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan kualitas. Just in time itu mengurangi biaya kualitas karena tidak ada stok berlebih, maka tidak ada juga biaya penyimpanan yang besar dan tidak ada penumpukan barang cacat. Kemudian masalah kualitas itu lebih cepat terlihat. Jika ada kesalahan langsung terlihat karena tidak ada buffer stok gitu ya. Just in time itu membuat masalah tidak bisa disembunyikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi sumber kesalahan karena proses lebih sederhana dan cepat. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas secara keseluruhan karena setiap kesalahan langsung diperbaiki. Just in time itu memaksa perusahaan untuk disiplin, efisien, dan menjaga kualitas yang tinggi. Just in time bukan hanya tentang mengurangi persediaan, tetapi tentang menciptakan sistem yang meminimalkan pemborosan dan meningkatkan kualitas. Contoh sederhananya misalnya di restoran, tanpa just in time itu memasak banyak makanan sekaligus sehingga nanti banyak yang tidak terjual dan menjadi terbuang gitu ya. Tapi dengan just in time itu memasak saat ada pesanan saja sehingga produk tadi menjadi lebih segar dan tidak ada pemborosan. Namun di sini ada risiko ya. Just in time itu juga punya risiko, yaitu sangat bergantung pada supplier. Karena tadi ya kita menyimpan produk dalam jumlah sedikit sekali gitu sehingga sangat bergantung pada supplier. Jika ada keterlambatan, maka produksi akan terganggu. Jadi just in time itu membutuhkan sistem yang sangat stabil nih. Just in time itu mendukung TQM karena mendorong continuous improvement, kemudian mempercepat deteksi masalah dan meningkatkan kualitas. Oke, itu terkait just in time ya. Berikutnya kita akan membahas pendekatan kualitas dari sisi yang berbeda, yaitu bagaimana kualitas dirancang sejak awal, bukan hanya dikontrol di akhir gitu ya. Konsep ini diperkenalkan oleh Genichi Taguchi. Taguchi berpendapat bahwa kualitas itu harus dirancang ke dalam produknya, bukan hanya diperiksa setelah produk itu jadi gitu ya. Nah, desain yang baik adalah menghasilkan kualitas yang baik. Nah, tiga konsep utama Taguchi itu yang pertama adalah quality robust atau kualitas yang tangguh. Produk harus tetap berkualitas meskipun kondisi tidak ideal. Artinya tahan terhadap variasi, kemudian tidak mudah rusak gitu ya. Contohnya misalnya mobil tetap stabil di jalan yang rusak atau handphone tetap berfungsi di suhu panas atau dingin. Nah, ini disebut sebagai robust design. Kemudian yang kedua, target oriented quality. Kualitas berbasis target. Ini kualitas harus sesuai dengan target yang telah ditentukan, bukan sekedar masih dalam batas toleransi gitu ya. Nah, mendekati target saja itu belum cukup gitu, harus tepat sasaran. Misalnya berat produk target adalah 1 kg, 0,95 kg itu masih dalam toleransi tetapi bukan kualitas optimalnya. Kemudian yang berikutnya adalah quality loss function. Setiap penyimpangan dari target akan menimbulkan kerugian walaupun masih dalam batas toleransi. Nah, tetap ada penurunan kualitas atau potensi ketidakpuasan pelanggan. Kerugian tidak hanya terjadi pada produk yang rusak, tetapi juga saat tidak optimal ya. Inti dari Taguchi ini adalah mengubah cara berpikir kita tentang kualitas dari masih boleh toleransi menjadi harus tepat pada target. Kualitas terbaik itu adalah kualitas yang konsisten dan tepat sasaran, bukan sekedar bebas dari cacat, gitu ya. Kemudian kita masuk ke Seven Tools of TQM. Setelah kita memahami konsep dan pendekatan kualitas, sekarang kita masuk ke alat-alat yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis kualitas secara nyata. Ada seven tools utama dalam TQM dan kenapa itu penting ya gitu ya. Nah, tools ini bisa membantu kita untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebabnya, mengontrol kualitas, dan membuat keputusan berbasis data. Nah, tanpa tools, kualitas hanya jadi konsep ya, tidak bisa diukur. Nah, untuk seven tools of TQM itu yang pertama adalah check sheet. Alat untuk mengumpulkan data secara lebih sistematis. Contohnya mencatat jumlah cacat per hari.
Ini adalah hal yang sederhana tapi penting ya. Data adalah dasar dari perbaikan. Kemudian yang kedua ada scatter diagram, digunakan untuk melihat hubungan antar dua variabel. Contohnya hubungan antara suhu mesin dengan jumlah cacat produk, misalnya apakah ada korelasinya atau tidak. Kemudian yang ketiga, cause and effect diagram atau kita sering sebut sebagai fishbone diagram ya. Nah, ini digunakan untuk mencari akar penyebab dari masalah. Biasanya menggunakan kategori man, machine, method, dan juga material. Nah, ini sangat populer. Kalau tidak tahu penyebabnya, tidak bisa memperbaiki gitu ya. Kemudian Pareto chart berdasarkan prinsip 80 per 20. Artinya 80% masalah itu berasal dari 20% penyebab. Nah, fokusnya pada masalah yang paling berdampak nih, gitu. Kemudian tools yang kelima yaitu flowchart atau diagram alur proses digunakan untuk memahami proses kerja, kemudian menemukan bottleneck gitu ya. Kemudian tools yang keenam adalah histogram atau grafik distribusi data digunakan untuk melihat pola sebaran data dan juga variasi prosesnya. Dan tools yang terakhir adalah control chart. Itu digunakan untuk memonitor stabilitas proses. Tujuannya adalah memastikan proses tetap dalam batas kontrolnya. Kualitas tadi harus dijaga, bukan hanya diperbaiki. Nah, ketujuh tools ini itu membantu kita untuk menjawab tiga hal. Yang pertama adalah apa masalahnya, kedua yaitu apa penyebabnya, dan yang ketiga bagaimana mengontrolnya. Seven Tools of TQM itu adalah alat sederhana tetapi sangat powerful untuk meningkatkan kualitas secara sistematis. Misalnya kalau banyak produk cacat gitu ya, maka yang pertama kita lakukan adalah dengan check sheet. Kita mencatat jenis cacatnya apa. Kemudian yang kedua Pareto, cari cacat paling dominan itu dari bagian mananya. Kemudian yang ketiga Fishbone, kita bisa mencari penyebab dari kecacatan yang dominan tadi. Dan yang terakhir adalah control chart, memonitor perbaikan. Ini adalah alur nyata penggunaan dari tools dari TKM gitu ya. Jadi tidak berdiri sendiri ya, tapi bisa kita kombinasikan antar tools. Kemudian kita akan membahas mengenai rule of inspection. Pada bagian ini kita bahas peran inspeksi dalam manajemen kualitas. Inspeksi itu adalah proses untuk memastikan produk atau layanan itu sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan. Inspeksi itu adalah kegiatan mengecek apakah produk itu sesuai dengan standar, kemudian bebas cacat dan layak dikirim ke pelanggan. Inspeksi itu tidak mendeteksi masalah, bukan inspeksi itu mendeteksi masalah gitu ya, bukan mencegah permasalahan itu karena dia ada pada tahapan terakhir gitu. Kemudian peran utama inspeksi di sini berfungsi sebagai kontrol kualitas, alat verifikasi dan penyaring sebelum produk sampai ke pelanggan. Contoh jenis-jenis inspeksi di sini misalnya ada inspeksi at source atau inspeksi di sumber. Pengecekan dilakukan langsung di titik produksi. Artinya masalah langsung diketahui, tidak menunggu produk selesai. Kemudian ini lebih efektif karena lebih baik cek di awal daripada di akhir gitu ya. Kemudian Pokayoke, mistake proofing. Jadi teknik untuk mencegah kesalahan terjadi. Contohnya misalnya colokan USB hanya bisa masuk satu arah. Jadi kemudian mesin tidak bisa jalan jika belum aman gitu ya. Nah, sistem ini dibuat agar manusia tidak bisa salah. Kemudian berikutnya ada checklist, daftar langkah atau standar yang harus dipenuhi. Contohnya misalnya produk lulus atau tidak lulus gitu ya. Oh, contohnya adalah checklist sebelum pesawat lepas landas gitu. Apakah sudah terpenuhi semua atau belum? Atau checklist terkait SOP produksi misalnya. Begitu. Kemudian atribut inspection menilai produk sebagai bagian cacat atau produk yang lolos gitu ya atau produk yang baik. Kemudian yang kelima variable inspection mengukur kualitas dalam bentuk angka. Contohnya berat, panjang, suhu gitu ya. Nah, ini lebih detail dibandingkan dengan atribut inspection. Insight pentingnya di sini dalam TQM, inspeksi itu penting tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya cara menjaga kualitas. Kenapa? Karena inspeksi hanya menemukan kesalahan, bukan mencegah kesalahan gitu ya. Jadi kualitas harus dibangun di proses, bukan hanya diperiksa di akhir. Inspeksi adalah garis pertahanan terakhir, bukan sekedar bukan sebagai strategi utama dalam kualitas.
Contoh sederhananya misalnya produksi makanan, hanya inspeksi di akhir, maka produk sudah banyak yang cacat. Jika kita inspeksi di proses, maka kesalahan langsung diperbaiki, gitu ya. Berikutnya kita akan membahas mengenai TQM in services. Selama ini kita banyak membahas kualitas dalam konteks produk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana konsep kualitas itu diterapkan pada sektor jasa. Kualitas dalam jasa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti yang kita ketahui ya bahwa karakteristik kualitas jasa itu berbeda dengan produk fisik atau kualitas jasa karena kualitas jasa itu tidak berwujud atau intangible, kemudian sulit diukur, sangat dipengaruhi oleh persepsi pelanggan. Nah, dalam jasa, kualitas seringkali ditentukan oleh pengalaman pelanggannya. Nah, dalam slide ini ada 4 hal penting yang ditekankan. Ya. Yang pertama, komponen nyata atau tangible aspect. Walaupun jasa tidak berwujud, tetapi ada aspek fisik yang mempengaruhi kualitas. Contohnya, misalnya kalau di restoran itu adalah kebersihan restorannya, atau misalnya terkait hotel itu fasilitas hotelnya seperti apa, atau misal terkait karyawan, bagaimana penampilan dari si karyawan tadi gitu ya. Nah, hal kecil yang terlihat bisa mempengaruhi persepsi kualitas secara besar. Kemudian yang kedua proses layanan atau service proses. Kualitas jasa sangat ditentukan oleh prosesnya. Contohnya cepat atau lambat pelayanannya atau sistem antriannya seperti apa dan kemudahan dalam hal layanannya. Proses yang buruk maka kualitas akan dianggap rendah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah harapan pelanggar atau customer expectation. Standar kualitas dalam jasa itu berkaitan dengan harapan dari si pelanggannya. Artinya, pelanggan puas jika harapannya terpenuhi dan pelanggan menjadi kecewa jika tidak sesuai dengan harapannya tadi. Nah, kualitas itu sama dengan realita versus expectation gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah variabilitas dan pengecualian. Dalam jasa sering terjadi situasi tidak terduga, contohnya komplain pelanggan, kemudian kesalahan layanan gitu ya. Di sini manajer itu harus siap untuk menangani masalah dan juga memberikan solusi dengan cepat. Jadi kualitas jasa itu ditentukan oleh pengalaman pelanggan, proses layanannya, dan kemampuan menangani masalah. Dalam jasa kualitas bukan hanya apa yang diberikan, tetapi juga bagaimana cara memberikannya gitu. Kemudian berikutnya kita eh, akan membahas mengenai faktor penentu kualitas layanan. Setelah kita membahas bahwa kualitas jasa itu bergantung pada pengalaman pelanggan, sekarang kita bahas apa saja faktor yang menentukan kualitas layanan tersebut. Ada beberapa dimensi utama kualitas. Dalam jasa, kualitas diukur berdasarkan persepsi pelanggan bukan hanya standar perusahaan. Nah, 5 faktor penentu kualitas layanan atau self-qual. Yang pertama adalah reliability atau keandalan. Kemampuan untuk memberikan layanan sesuai dengan janji secara konsisten. Contohnya misalnya pesanan datang sesuai waktu yang telah ditentukan, kemudian layanan sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya. Eh, kalau tidak reliable, kualitas maka langsung jatuh gitu ya. Kemudian yang kedua adalah responsiveness atau daya tanggap, kesediaan membantu pelanggan dengan cepat. Contohnya yaitu respons cepat terhadap komplain atau pelayanan yang dilakukan oleh si karyawan tadi tidak lambat. Kecepatan sama dengan kepuasan, gitu ya. Kemudian yang ketiga assurance atau jaminan atau kepercayaan. Nah, kemampuan memberikan rasa aman dan percaya kepada pelanggan. Contohnya misalnya staf yang kompeten, kemudian sopan dan juga profesional. Kemudian yang keempat adalah empati, perhatian dan kepedulian terhadap pelanggan. Contohnya memahami kebutuhan pelanggan, kemudian pelayanan yang diberikan itu lebih personal. Nah, pelanggan ingin diperlakukan sebagai individu bukan nomor ya, gitu ya. Kemudian tangibles, bukti fisik. Hal-hal yang terlihat secara fisik, contohnya fasilitas, kebersihan, dan penampakan dari eh, karyawannya gitu ya. Kualitas layanan adalah kombinasi dari apa yang diberikan dan bagaimana cara memberikannya serta bagaimana pelanggan merasakannya gitu. Dalam jasa, kualitas tidak hanya diukur dari hasil tetapi juga pengalaman pelanggan secara keseluruhan, begitu ya. Nah, ini ada beberapa aspek-aspek lainnya juga yang bisa teman-teman pahami dari slide berikut, yaitu terkait bagaimana menentukan service quality. Baik.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kita hari ini. Em, Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.